Ya harusnya semuanya itu, semua moda, karena ini lonjakan penumpang, jadi banyak penumpangnya, harusnya ya turun atau setidaknya tetap lah. Jangan memberatkan masyarakat. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi nih sama Nadia Kanaya di Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar nih pendengar dan pemirsa TV maupun Radio Parlemen dan RRI? Nah, kita mau membahas sesuatu yang akan kita laksanakan, kita jalankan, kita sambut dengan gembira karena ada momen Natal dan Tahun Baru. Artinya akan ada libur, artinya akan ada perjalanan keluarga dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain. Nah, kita mau membahas soal Nataru 2024. Gimana ya skemanya perjalanan, gimana ya kesiapan dari semua stakeholder yang bertugas yang punya kewenangan untuk mengatur jalannya Nataru tahun 2024 ini. Kita sudah kedatangan Bapak Edi Santana Putra dari Komisi 5 DPR RI, fraksi Gerindra. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa dan pendengar Pendengar. radio. Iya, senang sekali sudah kehadiran Bapak Edi. Kita mau membahas soal menyambut libur Nataru. Ya, Tapi sebelum menyambut yang secara heboh-heboh, ceria, kita mau tahu dulu skema perjalanan katanya tol Cipali, Jagorawi, Cipularang ya, Cipularang, Jagorawi, dan Trans Jawa ini menjadi pusat dari keramaian dan kemacetan di Nataru ini. Benarkah seperti itu, Bapak? ya. Jadi Nadia diprediksi ada kenaikan perjalanan, baik itu Natal, Tahun Baru, artinya liburan lah. Ada orang yang memang menghususkan untuk mudik karena Natal atau karena Tahun Baru. Ada yang untuk wisata, ini lebih banyak. Oh, Jadi dan liburan mereka manfaatkan untuk wisata gitu, itu lebih banyak. Diprediksi ini ada perjalanan 40%. 40% peningkatan Ya, dibandingkan tahun lalu. total perjalanan itu seluruhan angkutan 40% dari populasi Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi artinya Dia masa 100 juta lebih. cukup padat. Mungkin bisa dipersiapkan. Nah, untuk kesiapannya sendiri kemarin kan di Komisi 5 sudah melakukan rapat kerja dengan Menteri PUPR, kemudian Perhubungan, BMKG juga hadir ya Pak ya? Hadir. Nah, itu sejauh mana persiapan dari tol-tol yang nantinya akan menjadi center point kemacetannya ini Pak? Jadi kalau bicara mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru itu ada beberapa moda transportasi. Ada udara, ada darat, ada juga laut. Tapi yang terbanyak ini ya tetap yang harus lebih diperhatikan, yang agak ruwet memang perjalanan darat, apalagi dengan kendaraan pribadi banyak sekali itu. Nah ini kalau kesiapan infrastruktur Republik ini yang kita cintai ini luar biasa. Sudah siap. Sudah lebih siap dari 10 tahun sebelumnya. Dulu dan 5 tahun saja sebelumnya saya selalu kritik gitu ya. Jalan kita ini dipersiapkan, kalau lebaran baru disiapkan. Lubang-lubang ditampal apa. Demikian juga Natal, kita siapkan. Pokoknya bisa, apalagi di Sumatera. Asal bisa lewat, bisa dilewati. Asal bisa lewat. Iya, tapi kita kan nggak begitu. Harusnya setiap saat, setiap hari itu kita harus selalu siap. Nah, sekarang untuk Jawa luar biasa saya kira. Ini udah sangat siap. Ini kalau Bapak menyampaikan untuk Jawa sudah luar biasa, sudah sangat siap. Artinya yang di luar-luar Jawa belum cukup siap. Belum. Memang seperti apa kondisi tol yang ada? Kan ada Trans Sumatera Ya, nih. ya. Nah, Trans Sumatera sendiri apakah belum cukup memadai atau belum cukup secara infrastruktur maupun keamanannya juga seperti apa, Pak? Nah, dia itu ya jalan tol Trans Sumatera itu lebih dari 2.000 kilo, per 3.000
kilometer. Nah, tentu saja memang ini sangat panjang dan dibangun secara bertahap ya. Nah, sekarang ini baru dibangun itu yang sudah selesai dari Lampung ke Palembang, Lampung ke Palembang. Bakahuni, artinya nyebrang ya, nggak ada masalah kita. Dari Merak ke Bakahuni nyebrang disambut tol langsung. Oke. Sampai Palembang itu sudah tol. Kemudian Palembang Prabu Muli. Nah, dan yang lain belum tapi. Berarti belum sampai di ujung. Dari Medan juga ada pembangunan. Dari Riau ada. Jadi sepotong-sepotong sekarang. Belum nyambung gitu. Ya, kita harus perlu waktu. Ya, mudah-mudahan 10 tahun ini bisa selesai. Terkoneksi ya, semuanya. Seperti tol Trans Jawa ya, sudah terkoneksi semuanya. Betul. Nah, untuk membicarakan soal kesiapan Nataru ini kan kemarin dari Kementerian Perhubungan membacanya kemungkinan kemacetannya masih bisa terkendali karena cuti itu dibagi dua antara cuti Natal dan cuti Tahun Baru. Ya kan Pak? Makanya ada arus mudik dan arus balik di Natal dan ada arus mudik dan arus balik di Tahun Baru. Tapi Pak, untuk ibu-ibu seperti saya yang tidak mau rugi memanfaatkan cuti bersama, itu akan menghabiskan cuti bersama semuanya mulai dari Natal hingga Tahun Baru. Nah, bagaimana? Apakah ini nanti tidak akan ada penumpukan di akhir Tahun Baru berarti ya? Ya, jadi sebetulnya begini. Natal itu tanggal 25 Desember. Ya. Tahun baru itu katakanlah 31 Desember ya, sampai tanggal 1. Nah, ini sama menurut saya juga orang itu mulai bepergian ya. Kebanyakan di H-1, H-2 sebelum Natal. Ya, kalau liburnya panjang atau cuti atau ya sampai tanggal 1 tanggal 2. Iya dong, biar puas jalan-jalannya. Jadi nggak ada dia sudah Natal balik lagi terus pergi lagi. Iya, betul. Yang sudah pergi itu pulangnya pasti tanggal 1. Gaspol ya Pak? Gaspol tanggal 1, tanggal 2. Nah, yang diprediksi malah Natal lebih sedikit dari ya H-1 itu lebih sedikit dari H-2. Oke. H-2 tahun baru. Tahun baru. Jadi penambah yang berangkat H-1, H-2 Natal, ya dia berangkat, tapi ada penambahan juga orang di H-2 tahun baru. Nah ini saya kira ini mulai ada arus puncak lagi. Nah kalau arus puncaknya, mungkin arus puncaknya kita akan terpisah nih antara Natal dan Tahun Baru. Tapi kan arus baliknya akan menumpuk setelah Tahun Baru. Arus balik numpuk. Nah, apa skema yang dilakukan? Karena kemarin sempat ada juga Polri yang hadir di Korlantas. Apa yang skema yang akan dilakukan untuk memecah penumpukan jumlah kendaraan nantinya? Dari rapat RDP kita dengan stakeholder terkait persiapan Nataru, ini sudah terlihat lebih siap, mereka lebih siap. Jadi seperti misalnya kepolisian, Korlantas, tentu menyiapkan pos-pos gitu, pos terpadu, pos pengamanan, pos pelayanan gitu. Nah, kemudian juga sudah diwanti-wanti gitu ya, akan terjadi perlambatan. Pertama di pintu tol masuk. Oke. Ya kan? Ya, nah, jadi itu bisa diantisipasi dengan ada card reader ya. Jadi banyak petugas yang menghampiri sopir, drivernya untuk langsung di-tapping di mobilnya gitu kan sebelum sampai tol. Itu sangat membantu percepatan. Kemudian di exit tol itu biasanya ada penumpukan, penyempitan bottleneck di situ. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, petugas mungkin lebih banyak di situ. Buka tutup pasti masih diperlakukan. Tetap di rest area. Nah, ini harus diperhatikan juga. Rest area terjadi penumpukan. Bahkan macet nanti di situ. Oleh karena itu harus ada pengaturan manajemen rest area. Nah, diatur di rest area, dibatasi waktunya. Pengunjung di sana mau istirahat dibatasi. Pak 20 menit gitu kan. 20 menit, 15 Kalau menit. cukup atau 30 menit ini petugas yang akan
melaksanakan itu. Berarti semuanya secara keseluruhan sudah dibahas dan mekanismenya sudah ada yang Ya, akan dilakukan betul, oleh betul, pihak-pihak betul. terkait. Jadi kan infrastruktur bagus. Nah sekarang tinggal pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas, ada kontraflow, mungkin ya searah gitu kan, hal pembatasan. Nah, Saya kira ini. itu semoga semuanya akan mempermudah dan memperlancar. Nah, mau membahas apa lagi? Nanti di segmen kedua Nadia bakal balik karena kita harus jeda dulu. Kita mau membahas soal harga tiket. Wah, gimana nih? Rame nggak harga tiket? Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, tadi kita sudah membahas soal gimana nih skema transportasinya, macetnya, dan bla bla bla. Termasuk ada titipan pertanyaan Pak terkait dengan odol. Nantinya untuk truk-truk besar ini pasti akan ditiadakan atau diberhentikan dulu operasinya, diberhentikan dulu operasinya kan ya Pak selama Nataru. Ya, jadi itu sudah kita wanti-wanti waktu rapat dengan Komisi 5 dengan stakeholder terkait gitu ya, dengan mitra. Nah, banyak sekali yang mempertanyakan itu. Kok kita nggak beres-beres, termasuk saya. Urusan odol nih, over dimension, overload gitu ya. Jadi kelebihan muatan itu lebih bebannya dan lebih dimensinya. Nah, ini sangat mengganggu sekali gitu. Mengganggunya seperti misalnya di jalan nasional ya, Sumatera itu lambat sekali karena berat, lama akhirnya terjadi penumpukan kemacetan. Kalau odolnya 10, wah itu bisa 2-3 kilo kemacetannya. Nunggu mau nyusul sulit, itu karena jalannya tidak cukup lebar. Gitu. Nah ini masalah. Jadi kita minta odol itu di betul-betul penegakan hukum harus melaksanakan ini. Jadi ada law enforcement-nya, dilarang odol itu. Selama Nataru ini ya? Selamanya harusnya. Ya, tapi ya untuk memulainya ya di Nataru ini kita coba gitu. Oke, untuk itu himbauannya. Nah, harus bisa kok gitu. Harus bisa. Nah, ini kita udah membahas soal transportasi. Nah, ini yang tadi ditunggu-tunggu soal harga tiket nih. Harga tiket ini kenapa setiap Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran selalu ada peningkatan yang luar biasa besar gitu. Padahal kan itu orang-orang justru ya mungkin karena demand-nya terlalu banyak ya Pak ya. Tapi sebenarnya kenapa harus sebesar itu peningkatannya? Ya, kalau barang barangkali supply demand kan. Kalau orang barangnya banyak, harganya turun gitu kan. Barangnya sedikit, orang yang minta banyak, jadi naik. Tapi ini kan masalah ini penumpang seat. Harusnya kalau misalnya pesawat muatannya full terus gitu, 100% katakanlah, atau kurang dikit, ya harusnya bisa turun dong harga tiket. Karena semua seat kan penuh. Iya, penuh. Biasa hari-hari biasa 70%. Ya. Ini penuh. Nah, kenapa harus naik, harus turun? Ada pertanyaan juga mungkin, wah nanti baliknya kosong. Kalau pesawat bisa diatur. Kan bisa diatur pesawat, jangan terbang ke tempat yang kosong dulu. Gitu. Tapi kalau bus agak masuk akal juga bus. Dia kan ke sana, misalnya dari Jakarta Surabaya, dia harus balik lagi kan ke Jakarta. Nah nanti mungkin bawa penumpang dari Surabaya ke Jakarta tidak terlalu juga banyak. Mereka harus siap manajemennya juga. Bisa aja mampir di Surabaya agak lama dikit nunggu harus balik, gitu kan? Tapi untuk hal tersebut kemarin di Komisi 5 sudah dibahas soal. Sudah bahas. Ya harusnya semuanya itu semua moda. Karena ini lonjakan penumpang, banyak penumpangnya, harusnya ya turun. Atau setidaknya tetap lah. Jangan memberatkan masyarakat. Oke, jadi sejauh jangan ini dimanfaatkan ini, situasi ini untuk mencari keuntungan malah. Tapi kalau ada yang sampai melapor kondisinya ada peningkatan bisa ditindak ya Pak ya intinya? Untuk Kita tidak sampai ke situ ya. Tapi akan kita awasi gitu. di masa reses ini ya?
Cuman urusan itu kan kita kan kalau Komisi 5 mempersiapkan infrastrukturnya. Kalau harga-harga itu lebih ke BUMN ya, Kementerian BUMN, bukan di Komisi 5. Oke, kalau terkait dengan jumlah seat di kereta, salah satunya adalah mode transportasi yang paling banyak diminati kalau di Jawa ya Pak ya. Nah ini apakah akan ada penambahan dari frekuensi dan atau gerbongnya? Setiap Lebaran, Nataru itu biasanya ada penambahan. Jadi kalau mereka lihat ada lonjakan penumpang yang harus ya tambah gerbongnya gitu atau tambah frekuensinya. Termasuk pesawat juga? Pesawat juga seperti itu. Oke, jadi tapi tadi sekali lagi, kalau dari Jakarta misalnya ke Surabaya, kereta nih, bicara kereta penuh gitu kan, pulangnya nanti kosong, ya tinggalin aja gerbongnya situ, emang kan bisa. Sedikit aja ke Jakarta lagi, bolak-balik tunggu harus mudik lagi, untuk harus mengurangi balik, high cost-nya. iya gitu. Saya kira itu bisa diatur. Oke. Harusnya turun gitu aja atau tetap. Nah, berarti semoga kita doakan agar harga tiket ini tetap ataupun bagus-bagus kalau bisa turun ya kan. Jadi lebih bisa lah kita buat nambah-nambah uang jajan waktu di kampung gitu ya Pak ya. Nah kalau soal transportasi laut sendiri gimana Pak untuk di kesiapan di setiap di dermaga, di pelabuhan? Ya, semuanya ya, semua moda itu mitra Komisi 5 akan persiapkan dengan baik. Tentu semuanya ada lonjakan penumpang. Tapi kalau di laut tidak begitu krusial seperti udara dan darat gitu. Jadi itu masih cukup aman. Masih cukup aman, masih mereka handle bisa. Kalau di Sumatera Selatan sendiri yang paling banyak apa Pak? Biasanya yang dipergunakan masyarakat sekitar di Sumatera untuk di mudik Lebaran maupun Natal Tahun Baru seperti ini. Sumatera Selatan semua moda ada gitu ya. Jadi lengkap, ada angkutan udara, kereta juga ada, railway ya, ke Lampung, Lubuk Linggau, kapal juga ada, ferry gitu ke Bangka ya. Tapi tetap yang terbanyak orang memanfaatkan jalan tol. Dan kalau melihat ini prediksi libur panjang begini, Natal, Tahun Baru, banyak sekali nanti pergian dengan kendaraan pribadi ke Jawa. Oh, justru banyak menggunakan kendaraan pribadi ke Jawa. Bukan justru pesawat ataupun kapal ya? Pesawat tetap, pesawat ada lonjakan. Sekira jadi itu. Tapi kalau kapal tidak seberapa. Kereta tidak seberapa. Antisipasi untuk jalur daratnya jauh lebih besar dilakukan di Sumatera Selatan atau Sumatera semuanya ya Pak ya? Untuk ke arah Jawa. Ya, ke arah Jawa. Tol gitu kan, rest area, penyeberangan. Nah, akan terjadi penumpukan di penyeberangan. Bakahuni dan Merak. Nah ini sudah diantisipasi juga, akan disiapkan kantong-kantong parkir. Oke. Jadi kalau lama nunggu ya kantong parkirnya harus muat gitu di dermaga. Jangan meluber gitu kan, disiapkan gitu. Oke, nah nanti kita mau bahas lagi nih. Tadi kita sudah bahas soal harga tiket dan kesiapan di pelabuhan, kemudian kesiapan dari tol juga tadi kita sudah singgung sedikit. Nanti kita mau bahas soal Nataru ini kan kita sudah boleh berpergian, sudah boleh berkumpul. Nah, kemudian pengamanan dan kesiapannya sendiri seperti apa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi nih di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Bapak Edi Santana Putra dan Nadia Kanaya tentunya. Nah, kita mau membahas kelanjutan dari Natal dan Tahun Baru. Ini menekankan ke siapa yang mau berlibur dan bersantai ke objek-objek wisata. Karena ternyata dari Kemenhub kemarin menyampaikan tujuan dari Natal dan Tahun Baru ini lebih banyak ke lokasi-lokasi wisata. Betul. Nah, berarti infrastruktur dari lokasi-lokasi wisata ini harus benar-benar diperkuat, ya kan Pak? Ya. Pasti itu, harus. Pasti. Nah, gimana Pak untuk pembahasannya kemarin di Komisi 5 sendiri terkait ini?
Ya dari survei Mhm. itu akan lebih banyak orang bepergian ke tempat wisata. Mhm. Nah, maunya kita gitu ya, tentu kehendak kita semua. Nah, yang pertama keamanan, keselamatan di Mhm. tempat wisata itu harus terjamin gitu kan. Dan juga tempat-tempat wisata yang terjadi lonjakan Mhm. pasti tahu lah. Nah, harus mempersiapkan juga. Artinya begini, misalnya parkirnya harus diperluas, Iya. disiapkan tempat parkir. Walaupun tidak di tempatnya sendiri, kan ada tetangga-tetangganya buat kantong-kantong parkir gitu kan. Dan kemudian semua yang ada di situ persiapan untuk keamanan keselamatan orang-orang berwisata. Nah, ini untuk instansi terkait mitra kita, ya ini lebih banyak yang berperan adalah BMKG dan Basarnas. Nah, Oh, ini. karena terkait dengan cuaca juga ya kan Ya, Pak di lokasi-lokasi wisata. ya, Nah, ya, kalau tadi Bapak sudah menyinggung BMKG dan Basarnas, kita agak mundur ke belakang. BMKG dan Basarnas ini kan memprediksi soal cuaca. Cuaca ini kan berpengaruh juga terhadap penerbangan maupun bahkan yang kendaraan pun sangat bergantung, apalagi yang penerbangan dan di laut, pelabuhan gitu. Beberapa yang tahun yang lalu kan kalau di pelabuhan itu sampai ada mobil yang tercebur karena ombak yang terlalu besar. Nah, ini ya. pembahasan terkait ini gimana, Pak? Sebetulnya BMKG itu sudah eh, lebih baik dari waktu-waktu dahulu ya. Sekarang sudah hebat lah katakanlah Mhm. ya. Hanya informasi yang disampaikan oleh BMKG Mhm. sepertinya kurang sosialisasi gitu ya. Orang tidak banyak tahu mana. Nah ini. Jadi tugas BMKG, Mhm. tugas kita semua untuk mensosialisasikan ada di mana-mana. Sebetulnya bisa dibuka di aplikasi BMKG itu. Aplikasi dari Ah, BMKG untuk iya, menanyakan cuaca kita, perkiraan cuaca untuk perkiraan hari gitu. itu. Misalnya kita mau ke nyebrang Mhm. di ombak gimana nih, Merak Bakauni jam sekian saya mau nyebrang. Itu ada, udah ada. Nah ini, nah masalahnya orang banyak nggak tahu. Nah Hmm. ini harus jadi di mana-mana bisa di di televisi, dari radio itu Mhm. disampaikan hanya cukup BMKG nyampaikan bahwa buka aplikasi ini gitu, ramalan cuacanya. Anda bepergian buka itu mana Untuk aja. memastikan Ya, karena kan baik itu udara, laut laut, dan darat. Ya, darat juga kan, wah ini hujannya deras sekali gitu kan. apalagi di Habis itu ya tol. tol kan agak bahaya, mundur dikit jamnya kita bisa ngatur orang kan, Mhm. bisa bepergiannya gitu. Nah ini. Jangan sampai seperti tahun lalu ada mobil yang kecebur juga di ramdornya feri penyeberangan Merak Bakauheni. Nah ini kita wanti-wanti juga. Situ kalau ombaknya terlalu besar Desember Januari Mhm. ya jangan diberangkatkan dulu ferinya. Nah, bisa ditunggu jam-jamnya. Kan tidak sepanjang waktu 24 jam itu ombaknya besar terus. Ada ada rendah dia, ada kencang, ada slow gitu ya. Mhm. Jadi mungkin masyarakat bisa lebih mendownload dulu untuk memastikan kondisi cuaca, terus juga bisa memperkirakan untuk tanggal-tanggal atau hari-hari apa yang sekiranya hari itu nggak terlalu hujannya tidak Betul terlalu Nadia. Coba besar. pokoknya ketik aja BMKG nanti keluar tuh apa. Oh, Saya lupa aplikasinya apa apanya ya gitu di aplikasi. aplikasi ini. Nah, mungkin BMKG. bisa langsung di-download sekarang untuk dipersiapkan, gimana nanti ke depannya, karena objek wisatanya juga sangat berpengaruh kalau kita Pengaruh, berpergian. sangat pengaruh. Seperti misalnya ke Pelabuhan Ratu itu ombaknya tinggi bahaya loh itu. Oke. Main-main di pinggir pantai juga gitu. Tapi kalau dia lagi tenang itu enak sekali situ. Mhm. Tapi kalau ombak tinggi, nah itu kan harus ada perhatian lebih untuk keselamatan. Sementara ini juga saya sampaikan Basarnas pun sudah siap gitu. Sudah Di siap di tempat-tempat lokasi wisata yang favorit tuh kan. heeh. Poskonya banyak tuh. Ada 408 unit posko Basarnas. Untuk Basarnas sendiri itu. Ya, Kalau untuk yang tadi kan kita juga ngomongin soal perjalanan, Pak. Biasanya kan ada posko
mudik atau posko yang dipersiapkan oleh Ya, polisian dan yang lainnya itu juga sudah ada dan sudah. Itu gitu. kan udah saya sebutkan, jadi ada pos pelayanan terpadu, pos keamanan, pos pelayanan, Itu seperti itu. oke, berarti Ya, sudah cukup siap, ya, termasuk dari Basarnas sendiri di semua beberapa siap, lokasi semua wisata. siap. Lalu bagaimana untuk antisipasi, ini kan tahun baru, Hmm. sudah diperbolehkan untuk berkumpul bersuka cita bersama gitu. Nantinya akan ada penumpukan di kota-kota mungkin, di tempat-tempat wisata. Nah, Oh ya, tahun kemarin belum boleh ya? tahun Masih kemarin sudah boleh, mungkin PPKM masih. karena Baru mungkin selesai belum COVID ya. terlalu belum terlalu ada pelonjakan yang Masih ragu, masih pandemi gitu. Kalau sekarang sudah bebas. Nah, Bebas, gimana? jadi ya pasti ramai di mana-mana. Apakah ngumpul keluarga gitu kan? Apakah ya dengan teman-teman itu. Ini ya hal yang lumrah Dilakukan untuk saat dilakukan ini. untuk tahun baru gitu, saat ini. Nah, berarti udah ada skema untuk lalu lintasnya juga yang Ya, nantinya. kaitannya ya tetap saja kan, orang kumpul itu kalau di rumah sendiri sekarang enggak masalah, tapi kalau di tempat wisata ya kembali lagi yang kita diskusikan tadi. Persiapannya jalan tol apa gitu, di pelabuhan. Berarti harus ada persiapan terkait itu. Berarti teman-teman mungkin bisa meluangkan waktu jauh lebih awal untuk hadir daripada menumpuk ya Pak ya. Dan mempersiapkan juga untuk kesiapan lainnya. Boleh cek udaranya, boleh cek kondisi lokasinya, lautnya, ombaknya apa gitu, itu seperti itu kan bisa dipersiapkan. bisa. Pak, tadi ada titipan satu pertanyaan dari kru. Mungkin salah satu teman kita ini ada yang mau melakukan perjalanan melalui laut. Soal etiket nih Pak. Kalau tahun lalu etiket ini menjadi kendala karena lama alasannya. Etiket di pelabuhan ya itu. Nah, seperti apa Pak? Untuk tahun ini juga pasti akan ada kan ya Pak? Jadi yang saya sering lihat itu kan, karena sering juga melakukan langsung gitu kan, antara Merak Bakauheni Merak sebaliknya ya. Nah, yang jadi masalah kalau saya itu, kalau antara Merak itu banyak sekali warung-warung itu ya, bisa minta bantu dia. Kalau dari Bakauheni repot itu. Jadi hanya di rest area tertentu yang bisa membantu kita membelikan etiket itu. Tapi menurut saya, kenapa sih kita harus minta bantuan orang? Ya kembalikan aja kayak dulu aja, tapping aja, e-money, mau e-money model apa gitu, bank banyak gitu. Iya, masuk, siapa yang masuk gerbang tapping sudah bayar, ya langsung antrian. Jadi siapa yang duluan ya first come first out gitu kan. Ya modelnya kayak ibaratnya kalau kita masuk jalan tol aja ya. Iya, jadi siapa nggak duluan akan ya ada. tinggal antri kapal mana. Ini repot. Enggak semua orang bisa pakai itu. Saya pun awalnya bisa, sekarang udah repot. Ya udah, tidur aja di mobil, nanti belinya di itu rest area. Tapi apa begitu gitu. Harusnya ada perbaikan lah. Kembalikan seperti dulu lebih bagus. Oke, ya, kita tinggal tunggu tapping terserah mau apa. Oke. Apakah perhubungan melalui ASDP ataupun mau buat sendiri, silakan. Kan bisa aja dia buat kartu gitu. Kita isi dulu. Kayak KRL ya. Nah, ada kartu khusus. Bisa di top up gitu kan. Pakai itu, ya silakan. Nah, gitu kan. Nggak perlu kita ini nama ini apa. Wah, kelamaan. Dan nggak bisa, banyak nggak bisa. Sopir truk nggak bisa. Oke. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen, sudah memberikan informasi kesiapan buat teman-teman yang nantinya akan menjalankan liburan Natal maupun Tahun Baru. Wow, selamat ya yang mau berlibur, selamat Natal dan Tahun Baru juga. Nadia mengucapkan lebih awal ya kan, karena takutnya udah sibuk dulu nanti nggak ketemu sama Nadia dan nggak ngedengerin Nadia nih. Nah,
Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya, evaluasinya dari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih juga buat pendengar Radio Republik Indonesia, TV Parlemen maupun Radio Parlemen. Saya Nadia Kanaya, Pak Edi Santana Putra dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita undur diri, sampai jumpa. Dadah.